Ho ho ho, salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi masa Natal. Saudara-saudara, saya mau menantang Anda, yaitu banyak-banyakan hiasan Natal di kamar Anda atau di rumah Anda. Nah, saya punya apa sih sebetulnya? Mari kita lihat. Pertama-tama saya punya ini. Ini ada ya gambar Sinterklas. Merry Christmas. Lalu saya punya apa lagi? Ini dia. Ada snowman, ada boneka salju, ada 3 orang ini. Apalagi yang saya punya? Saya punya ini lagi. Wah, Merry Christmas. Ada Sinterklas di sini. Hahaha. Lalu ada apa lagi? Ada ini, Merry Christmas. Besar sekali ini. Lalu ada apa lagi? Ada ini, Let it snow, let it snow, let it snow. Saudara-saudara, bagaimana dengan hiasan-hiasan Natal di rumah Anda masing-masing? Saya yakin pasti meriah. Karena apa? Kemeriahan dan sukacita Natal tidak identik dengan hiasan-hiasan yang menempel di rumah kita. Tetapi sukacita Natal itu adanya di hati. Hati yang sudah dihias oleh aneka macam perbuatan-perbuatan baik. Hati yang sudah dihias oleh kedamaian, karena kita sudah bisa mengampuni, kita sudah bisa menjalin relasi dengan saudara-saudara kita di sekitar kita. Saudara-saudara, sungguh bagi saya Natal itu kayak gado-gado. Ada sukacita, ada terang, ada harapan, ada damai, ada berkat, dan ada macam-macam lagi kualitas-kualitas baik dari Allah yang diberikan kepada manusia. Tetapi saudara-saudara, tantangannya adalah apakah setelah ini nanti saya copot pohon Natal kita di rumah kita copot, kita pretelin satu-satu. Musik-musik Natal, lagu-lagu Natal di mal-mal berhenti berkumandang. Di radio-radio juga sudah tidak ada lagi. Apakah artinya Natal sudah selesai? Pastinya tidak. Karena kita harus selalu menjaga spirit of Christmas. Semangat Natal kita yang harus kita jaga setiap hari sepanjang hidup kita. Bahwa hidup kita dikasih oleh Allah. Begitu kita buka mata setiap pagi, ingat pertama-tama, aku dikasihi oleh Allah. Kemudian, yang kedua, aku dikasihi oleh kasih yang sempurna. Bukan kasih yang KW-KW, bukan kasih yang kaleng-kaleng, tapi dari Sang Maha Kasih. Sumber kasih yaitu Allah. Nggak tanggung-tanggung kita dikasihi oleh Allah dengan kualitas kasih yang sempurna. Lalu yang ketiga, juga dipikirkan, dipahami, lalu juga diperjuangkan bagaimana hidupku dipanggil untuk mewartakan kasih, mewartakan kebaikan, melakukan kebaikan-kebaikan kepada duniaku. Itulah semangat Natal, spirit of Christmas yang harus kita jaga sepanjang hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, pada hari ini saya mau menawarkan 2 permenungan singkat yang bisa kita dalami untuk menjaga spirit of Christmas itu. Yang pertama lagi-lagi soal kain lampin. Saya merasa dalam khotbah-khotbah saya sebelumnya, saya belum tuntas menjelaskan tentang kain lampin. Tentang kain lampin, ini sesuatu saudara-saudara. Ada hal baru lagi yang saya temukan seputar kain lampin. Begini saudaraku, dalam kisah Natal yang diceritakan oleh Injil Lukas bab 2, kita bisa melihat misalnya kain lampin disebut, misalnya di ayat 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktu bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Kita lihat saudara-saudara ada 2 benda, satu kain lampin dan juga palungan yang hadir disebut dalam kisah kelahiran Yesus. Kemudian dalam pesan malaikat kepada para gembala di ayat 12 dikatakan begini. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lagi-lagi lampin dan palungan disebut 2 kali saudara-saudaraku. Yaitu 2 benda yang digunakan oleh Maria dan Yosef untuk membaringkan sang bayi penebus. Nah, di ayat 16 ada sesuatu yang sangat mengagetkan. Yaitu ketika
para gembala ini mencari bayi Yesus. Di ayat 16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Saudara-saudara, saya tanya kepada saudara, apakah kain lampinnya masih ada? Pasti masih ada, tetapi dalam bagian ini tidak disebut. Wah, berarti ini menjadi inspirasi bagi kita. Dua benda yang menempel dalam tubuh bayi Yesus, yang bermanfaat, berguna, berperan untuk menghangatkan bayi Yesus yang baru saja dilahirkan. Penting, sangat penting. Tetapi kehadirannya meskipun ada di Lukas bab 2 ayat 16 tadi tidak disebutkan. Padahal sebelumnya disebutkan berkali-kali. Lampin dan palungan, lampin dan palungan. Di sini lampinnya tidak disebut. Ini bisa menjadi inspirasi luar biasa bagi kita saudara-saudara dalam bidang pelayanan, dalam hidup berkeluarga, dalam pekerjaan, dalam relasi-relasi kita. Karena apa? Seringkali inilah cacat dunia. Inilah yang membuat relasi-relasi menjadi rusak. Inilah yang mengganggu kasih kita, mengganggu kebahagiaan kita. Yaitu ketika kita sudah mencurahkan tenaga, waktu, bahkan biaya untuk orang-orang di sekitar kita. Tetapi ada kalanya nama kita tidak disebut, tidak ditulis, bahkan dianggap tidak ada. Seringkali kita terluka. Iya apa enggak saudara-saudara? Wah, aku sudah begini, aku sudah begitu. Malah dia yang disebut, dasar gila hormat. Tetapi sebetulnya dalam diri kita yang marah. Kenapa jasa-jasa kita tidak diakui? Mengapa jasa-jasa kita, kebaikan kita, pelayanan kita yang sudah kita curahkan tidak dihargai? Saudara-saudara, belajarlah dari kain lampin. Tetap ada, tetap bermanfaat, tetap berperan meskipun tidak disebut. Meskipun tidak disebut, dia tetap berperan sebagaimana mestinya. Saudara-saudara, itulah yang luar biasa. Lalu permenungan saya yang kedua adalah kata-kata dari Simeon. Ketika Yosef, Maria membawa Yesus ke bait Allah, di situ bertemu dengan Simeon. Ingat saudara, Simeon adalah seorang nabi. Nabi adalah orang yang kata-katanya pasti akan terjadi. Simeon berkata seperti ini, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Waduh, Simeon menubuatkan akan jadi apa kelak anak ini? Menjadi tanda perbantahan. Kok begitu Romo? Saudara-saudara, cara hidup yang kelak akan diperkenalkan oleh bayi ini kepada dunia adalah sebuah cara hidup yang sungguh berbeda dengan cara hidup dunia. Disitulah akan terjadi perbantahan. Anak ini, bayi Yesus ini, kelak akan mengajarkan jalan kebenaran, jalan keadilan, jalan kebaikan, jalan kasih, jalan pengampunan, jalan pengosongan diri yang sangat berbeda dengan cara-cara dunia, cara-cara lama. Disitulah akan terjadi perbantahan demi perbantahan. Lalu juga ternyata konsekuensi dari tindakan si bayi ini kelak akan mempengaruhi ibunya. Di mana Simeon berkata, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara-saudaraku, yang Anda harus ingat adalah kalimat tadi kita temukan dalam Injil Lukas. Pengarang Injil Lukas adalah pengarang yang sama bagi kisah para rasul. Anda pasti akan kaget kalau saya membacakan apa yang terjadi di akhir kisah para rasul. Kalau Injil Lukas bab 2 di awal artinya sudah berbicara sebuah perbantahan yang akan terjadi. Ternyata di akhir kisah para rasul kita bisa melihat perbantahan itu terjadi dialami oleh Paulus. Seorang rasul bagi bangsa-bangsa. Anda bisa baca di kisah para rasul bab 28 ayat 17 terus sampai dengan 29. Di sana kita bisa melihat Paulus diadili oleh orang-orang Yahudi. Lalu Paulus menjelaskan tentang siapa Yesus, apa misinya, keselamatan apa yang ditawarkan dalam diri Yesus. Sejak saat itu saudara-saudara dikatakan secara luar biasa. Di kisah para rasul bab 28 ayat 23 di mana dikatakan begini. Paulus menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah.
dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Saudara-saudara, itulah perbantahan di tengah-tengah orang Yahudi. Ada yang pro Paulus, menerima kabar sukacita kerajaan Allah, tetapi ada yang tidak percaya. Saudara-saudara, apa artinya? Artinya perbantahan, terang melawan gelap, kebaikan melawan kejahatan, kasih melawan tidak adanya kasih. Bukan hanya berhenti dalam diri sang bayi, dalam diri Yesus, tapi juga dalam diri Paulus, dalam diri gereja, dan juga dalam diri kita sampai detik ini. Saudara-saudara, kalau dalam diri kita sebagai orang beriman, yang ada malah kejahatan, tidak ada kasih, permusuhan, persekongkolan, fitnah, dendam, iri hati, dan sejenisnya, hati-hati, artinya kita sudah lupa dengan tugas Kristus yang diwariskan kepada kita. Perjuangkan terus kebaikan, kebenaran, kasih, dan sukacita. Itulah pesan Natal untuk kita. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ho ho ho.